Selanjutnya ada penjelasan mengenai parameter. Apa yang disebut sebagai parameter? Parameter adalah suatu variabel yang berfungsi sebagai penampung nilai pada prosedur atau function. Jadi saat prosedur atau function ini dipanggil, maka nilainya akan ditampung di sana. Cara penulisan dari parameter adalah dengan menyebutkan parameter tersebut di dalam tanda kurung buka, kurung tutup, di belakang nama prosedur atau function. Sebagai contoh, prosedur hitung, ada sebuah prosedur bernama hitung dengan parameter bernama angka 1 dan angka 2 bertipe integer. Cara pengiriman data pada parameter yang pertama, ada pengiriman text by value, yaitu mengirimkan nilainya saja, dan yang kedua adalah pass by reference, yaitu mengirimkan nilai berdasarkan referensi. Yang dimaksud sebagai parameter pass by value yaitu parameter yang mengirimkan data berupa nilainya saja. Artinya jika ada perubahan di dalam sebuah nilai pada function atau prosedur, maka tidak akan mempengaruhi nilai pada variabel yang dikirimkan. Sebagai contoh, untuk program parameter 1 atau param 1 di sini ada sebuah variabel bernama AB bertipe integer dan variabel ini adalah variabel global. Kemudian ada sebuah prosedur bernama ubah memiliki parameter A dan B bertipe integer. Kemudian nilai dari variabel A adalah 50, nilai dari variabel B adalah 60. Kemudian isi dari prosedur tersebut akan menampilkan nilai A dan nilai B. Barulah pada program utama diberikan nilai pada variabel A yang variabel global ini adalah 10, variabel B adalah 20. Kemudian menjalankan isi dari prosedur ubah yaitu memanggil nilai A dan B. Selanjutnya di bawahnya akan menampilkan isi dari variabel A dan menampilkan isi dari variabel B. Kalau kita lihat untuk kode programnya, kita misalkan membuka untuk kode program yang param 1 tadi. Kita buka untuk yang program param 1. Oke, sama seperti ini untuk kode programnya. Kemudian kita coba jalankan. Oke, ini hasilnya dari program parameter 1. Kita coba analisa hasil output programnya. Nah, di sini nilai A sama dengan nilai 50, nilai B sama dengan 60. Ini didapatkan dari memanggil prosedur ubah pada parameter A dan B. Sehingga parameter ubah itu, prosedur ubah pada parameter A dan B menampilkan nilai A adalah 50, nilai B adalah 60. Kemudian untuk yang kode program di bawahnya, readline A, readline B, A-nya ditampilkan 10, yaitu isi variabel A pada program utama, readline B yaitu 20, isi dari program utama variabel B. Kemudian cara pemanggilan parameter yang kedua yaitu parameter pass by reference. Secara intinya, kalau kita menggunakan parameter pass by reference, maka dia menggunakan acuan. Artinya jika ada perubahan nilai pada parameter, jika ada perubahan nilai pada prosedurnya atau pada fungsinya, maka akan mempengaruhi nilai yang kita outputkan pada program. Nah, sebagai contoh di sini, ini untuk program param 2 itu sebenarnya kode programnya sama persis seperti parameter 1. Kemudian kita modifikasi pada beberapa bagian. Yang pertama, karena penggunaan parameternya ini adalah by reference, maka setelah nama prosedurnya ada pemanggilan kata kunci var AB yang menandakan ini adalah parameter by reference. Referensinya pada A dan B. Kemudian untuk isi dari prosedurnya sama, isi dari program utamanya sama. Nah, kita lihat perbedaannya ada di mana. Kita buka dulu untuk kode program yang parameter 2.
Kemudian kita coba jalankan hasil dari program parameter 2 atau parameter dengan referensi. Nah, ini hasilnya. Ada perbedaan hasil dari parameter 1 dan parameter 2 pada kode program, pada outputnya. Kalau untuk kode programnya yang membedakan sebenarnya hanya penambahan var yang menunjukkan dia sebagai prosedur dengan parameter dari referensi. Nilai A sama dengan nilai 50, nilai B sama dengan 60. Nah, di sini nilai A sama dengan 50, nilai B sama dengan 60. Ini membaca dari kode yang ini, yaitu memanggil isi dari prosedur ubah pada parameter A dan B. Kemudian di bawahnya isi dari variabel A adalah A. Nah, isi dari variabel A adalah 50. Kenapa 50? Kenapa tidak 10? Karena dia sudah mengupdate bahwa nilai dari variabel A ini adalah mengacu pada referensi A yang sudah diberikan sebelumnya. Begitu juga untuk B, kenapa tidak 20 tetapi 60? Karena dia sudah mengupdate nilai dari variabel B ini adalah nilai pada B yang direferensikan padanya. Itu penjelasan dari parameter 2.